Bab 881 paling banyak akan ada buaya. Bersihkan mulutmu. Air liurmu akan menetes ke lantai. Tapi kamu memang sangat tampan, kata Zhao Yinian, bahkan para selebriti pria di dunia hiburan pun tak sebanding dengan bentuk tubuhmu. Bukan hanya Zhao Yinian, bahkan Li Jiani sedikit terkejut. Sosok pria ini sungguh luar biasa bagusnya. Aku tidak bisa menahannya. Aku terlahir dengan itu. Lin Yi mengeluarkan peta dan bertanya, apakah kamu sudah meneliti rutenya? Ada 3 rute yang relatif dekat, tetapi ketiga rute ini semuanya ditandai dengan warna merah. Rute-rute ini juga ditandai dengan jelas sebagai rute terlarang. Karena itu, saya sudah merencanakan rute lain. Jaraknya memang tidak pendek, tetapi jauh lebih aman untuk dijelajahi. Kita juga seharusnya bisa bepergian dengan cukup cepat. Lin Yi melihat peta dan menemukan bahwa 1 dari 3 tempat ini dipenuhi air, dan 2 lainnya adalah rawa. Dibandingkan dengan tempat lain, memang jauh lebih berbahaya. Namun, dia masih bisa mempertimbangkannya. Ayo kita kelilingi area mengarungi ini. Area ini sudah ditandai dengan jelas oleh kru. Bukan berarti Anda bisa begitu saja melewatinya. Pasti berbahaya, kata Li Jiani. Jika Anda memilih untuk pergi ke sana, itu akan jauh lebih berisiko. Biasanya, di tempat seperti ini, paling banyak cuma ada buaya. Itu bukan masalah besar. Zhao Yinian, Li Jiani terdiam. Huang Yunhang, sang juru kamera terdiam. Bukankah buaya itu masalah besar, kata Zhao Yinian, benda itu bisa memakan orang. Tidak apa-apa, aku lebih cepat, kata Lin Yi, saat aku kuliah, aku berlari 100 meter dalam waktu kurang dari 12 detik. Tapi aku lambat, kata Zhao Yinian. Kalau begitu, aku akan melemparmu ke buaya-buaya. Mungkin itu akan memberiku waktu untuk kabur. Hei, kau tidak bisa melakukan ini. Meskipun pendaratanku di pulau itu di luar dugaanmu, kau tidak bisa menjadikanku makanan buaya. Kalian berdua sedang bermimpi. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, Huang Yunhang menuangkan air dingin ke arah mereka. Kita berdua adalah kekuatan utama dalam operasi ini. Sebagai ahli bertahan hidup di alam liar, Anda harus merancang rute yang masuk akal dan menghindari risiko sebisa mungkin, jangan bicara omong kosong di sini. Menurutku itu tidak berbahaya. Malah, menurutku itu cukup masuk akal. Tim produksi sudah mengatakan bahwa daerah aliran sungai itu sangat berbahaya. Kalau kalian ngotot melakukan ini, beban kita berdua akan semakin bertambah. Aku tidak membutuhkan kalian melakukan apapun, kata Lin Yi. Saya setuju untuk bekerja sama dengan Li Jiale bukan karena saya pikir kalian hebat, tetapi karena saya merasa dia sangat berbakat. Lebih enak dipandang menemaninya selama perjalanan saya, jadi jangan terlalu dipikirkan. Li Jiani menyela Huang Yunhang dan memandang Lin Yi. Tuan Lin, tempat itu terlalu berbahaya. Demi keselamatan saya sendiri, saya sungguh tidak setuju. Kalau begitu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita akan berpisah saat waktunya tiba. Apakah kamu tidak takut dengan bahayanya? Aku takut, kata Lin Yi. Aku cuma mau lihat seperti apa tempatnya. Kalau aku nggak kuat, aku ganti rute. Sayang sekali. Saya sungguh tidak setuju dengan Anda, kata Li Jiani. Kita bisa bepergian bersama untuk sementara waktu, lalu berpisah nanti. Li Jiani masih memiliki sikap positif terhadap Lin Yi karena dia lebih pintar dari yang disangkanya. Namun, ia menyarankan agar mereka mengambil jalur air. Hal ini jelas tidak memungkinkan. Ini adalah masalah prinsip, jadi dia tidak bisa membiarkannya berbuat semaunya. Kalau begitu, rutenya sudah diputuskan, kata Lin Yi, tidak menanggapi Li Jiani dan yang lainnya dengan serius. Rute mereka akan memakan waktu setidaknya sebulan. Jika mereka mengambil jalur air, mereka bisa menghemat banyak waktu. Adapun Li Jiani, dia akan membiarkannya menghancurkan dirinya sendiri. Membawanya ke pulau itu sudah merupakan perwujudan toleransinya yang terbesar. Wajah juru kamera memucat ketika melihat Lin Yi. Kau, apa kau benar-benar akan mengarungi air? Itu benar. Tapi aku juru kameramu. Aku tidak bisa pergi. Ini masalah kecil, kata Lin Yi, jalur di depan aman. Ikuti saja aku. Kalau nanti ada bahaya, aku akan pergi sendiri. Kau tak perlu ikut denganku. Itu tidak akan berhasil, kata juru kamera dengan wajah muram, sutradara yang memberiku perintah hukuman mati. Dia memintaku untuk fokus merekammu. Mengapa? Dia bilang kamu penuh drama dan layak difilmkan. Lin Yi. Pokoknya, aku sudah memutuskan. Kalau kau tidak takut mati, ikutlah aku. Fotografernya ingin menangis, tapi air matanya tak keluar. Kok bisa-bisanya kamu menindas orang seperti ini? Sekitar 1 jam kemudian, orang-orang lain yang berkumpul mulai bergerak satu demi satu. Lin Yi menyentuh tetesan air di bajunya. Bajunya belum kering sepenuhnya. Namun, rutenya sudah direncanakan, jadi tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ia berdoa dalam hatinya agar kelak ia tidak terkena rematik saat tua nanti, dan keluar rumah dengan pakaian basah.
Jika tidak, dia harus bergantung pada Ji Qingyan untuk mendorongnya. Sebelum memulai operasi, juru kamera diam-diam menelepon Yan Qi. Direktur Yan, ada sesuatu yang terjadi. Orang yang Anda minta saya ikuti akan memasuki jalur air. Ah, Lin Yi. Ya, itu dia, kata juru kamera dengan suara gemetar. Apa yang harus saya lakukan? Anak saya baru berusia 3 tahun. Saya benar-benar tidak berani pergi ke tempat seperti itu. Yan Qi terdiam beberapa detik di ujung telepon. Tidak apa-apa. Ikuti saja dia. Tidak akan terjadi apa-apa. Serius, kata juru kamera. Bukankah informasi yang diberikan petugas kepada kami mengatakan ada buaya di sana? Lagi pula, ada kadal besar. Itu sama sekali bukan tempat untuk manusia. Jangan takut pada apapun, kata Yan Qi. Sekalipun semua orang di pulau itu dijumlahkan, kekayaan bersih mereka tidak akan sebanding dengan kekayaannya sendiri, jadi dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Ikuti saja dia dengan berani. Aku mengerti. Juru kamera menutup telepon dan menatap Lin Yi. Jika dia tidak memiliki anak, dia tidak akan menerima pekerjaan ini. Kini, demi susu bubuk untuk anaknya, ia hanya bisa menerima kenyataan pahit itu. Kurasa sudah waktunya. Ayo kita bergerak. Lin Yi menatap ke kejauhan dengan ekspresi serius yang langka. Ayo pergi, kata Zhao Yinian. Kamu masih ingin mengikutiku? Benar. Karena aku sudah di sini, aku harus bertahan, kata Zhao Yinian. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu terpuruk. Kalau aku merasa tidak tahan lagi, aku akan langsung mundur dan tidak akan merepotkanmu. Kalau begitu, jangan lari-lari. Jangan sentuh apapun di sini. Ikuti saja dari belakang. Jarang sekali Lin Yi berbicara seserius itu. Baginya, ini juga merupakan tantangan. Kebijaksanaan sang bijak hanya memberinya pengetahuan luas. Ia belum mencapai tingkat master. Dia tidak tahu apakah dia dapat menangani lingkungan yang rumit seperti itu hanya dengan informasi yang tersimpan di kepalanya. Buaya-buaya di zona air dapat diatasi, tetapi jika mereka diracuni, misi utama profesi Streamer akan berakhir saat itu juga. Oleh karena itu, ia harus ekstra hati-hati. Cek. Bab 882 ini bukan novel fantasi. Ayo pergi. Kemasi barang-barangmu sekarang. Mereka berempat berjalan menuju hutan ditemani juru kamera. Melihat Lin Yi dan yang lainnya pergi, dua kelompok orang mengikuti. Ayo kita ikuti mereka. Saat kita sampai di tempat kosong, kita akan merebut persediaan mereka, kata Li Chensing. Setelah membayar, Li Chensing secara alami menjadi bos tim dan memerintahkan yang lain untuk mengambil tindakan. Saya tidak keberatan, kata Niu Dongliang. Lagi pula, saya sudah lama punya pikiran seperti itu. Meng Qi dan Ku Xingnian mengangguk. Ku Xingnian saling memandang dan berkata, aku baru saja melihatnya. Persediaan di tas kita hanya cukup untuk 7 hari. Kalau kita ambil persediaan dari mereka berempat, itu akan cukup untuk setidaknya setengah bulan. Ini cukup signifikan. Li Chensing melakukan ini untuk membalas dendam atas rasa malu sebelumnya. Alasan mengapa Niu Dongliang dan dua orang lainnya memiliki pemikiran seperti itu adalah karena mereka memikirkan masa depan mereka. Misi kali ini adalah melindungi Li Chensing selama seminggu. Setelah seminggu, mereka tak akan lagi berhubungan dengannya. Ia harus berjuang sendiri sementara mereka melanjutkan perjalanan. Oleh karena itu, ia harus mendapatkan persediaan sebanyak mungkin sekarang. Dengan begitu, ia bisa memulihkan staminanya dengan lebih baik nanti. Ini karena makanan di alam liar terlalu menjijikkan. Tidak mungkin dia bisa memakannya. Kalau begitu, mari kita lakukan, kata Li Chensing. Namun, selama operasi nanti, kalian bertiga harus berusaha sebisa mungkin untuk tidak menghalangi kamera saya. Kalau bisa, jangan bantah pendapat saya. Dengarkan instruksi saya dan usahakan sebaik mungkin untuk menyoroti saya. Para penggemar saya masih menunggu untuk melihat saya. Niu Dongliang dan dua orang lainnya mengangguk. Tidak ada yang mengatakan apapun. Tidak ada seorang pun yang menentang uang. Karena tidak ada yang keberatan, mari kita mulai. Selain Li Chensing dan yang lainnya, Owen dan Jones juga siap beraksi. Apakah semuanya sudah siap? Tanya Owen pelan. Jones menoleh ke arah juru kamera di belakangnya. Lalu ia berbisik. Mereka semua fokus padanya. Begitu kita masuk lebih dalam, kita akan meninggalkan yang lain di belakang dan mereka tidak akan menyadarinya. Sayang sekali senjataku kurang praktis. Di lingkungan seperti ini, hanya bisa membawa senjata saja sudah merupakan berkah, jawab Owen sambil menatap punggung Lin Yi saat ia pergi. Dia dikelilingi banyak orang. Akan sulit membawanya pergi di tempat seperti ini, jadi jangan terlalu berharap pada hadiah 4 juta. Kalau tidak ada kesempatan, bunuh saja dia. Aku tahu. Mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan diam-diam mengikuti Lin Yi dan yang lainnya. Mereka bersiap untuk memilih kesempatan yang tepat untuk bergerak. Namun, Li Chensing dan Owen tidak jauh dari kelompok Lin Yi.
100 meter jauhnya, dua pria juga sedang menghangatkan diri di dekat api unggun. Tatapan mereka mengikuti Lin Yi dan yang lainnya saat mereka pergi. Wanita itu pasti Li Jiani dari cabang keluarga Li. Orang yang berbicara adalah seorang pria parubaya berjanggut. Usianya sekitar 40 tahun, mengenakan celana jin putih dan jaket hitam. Wajahnya tanpa ekspresi. Nama pria itu Wei Jinlei. Ia berasal dari keluarga Wei di Yanjing dan datang ke sini bersama sepupunya, Sui Guangde, untuk menyelidiki situasi di sana. Itu dia. Aku pernah melihatnya sekali sebelumnya. Sui Guangde lebih kurus dari Wei Jinlei, tetapi ekspresi wajahnya sama jahatnya. Orang yang berdiri di sampingnya adalah Huang Yunhang, putra tertua keluarga Huang. Dia punya beberapa keahlian. Saya rasa keluarga Li mungkin juga menyadari apa yang terjadi di sini, jadi mereka datang untuk menyelidiki, kata Wei Jinlei. Nanti kalau kita masuk, pikirkan cara untuk menghentikan mereka. Jangan biarkan mereka merusak ini. Saat itu, Lin Yi tidak menyadari bahwa dirinya sedang diawasi. Ia memimpin Li Jiani dan dua orang lainnya menuju hutan di pulau itu. Uap air yang lembab membuat Li Jiani dan yang lainnya sangat tidak nyaman. Mereka memang berada di level tinggi, tetapi bertahan hidup di alam liar adalah hal yang berbeda. Setelah hidup lebih dari 20 tahun, ini adalah pertama kalinya mereka datang ke tempat seperti itu, jadi mereka cukup asing dengan tempat itu. Bahkan Huang Yunhang, yang selalu berselisih dengan Lin Yi, diam-diam berjalan di belakangnya dan melihat sekeliling dengan hati-hati, takut terhadap bahaya yang tidak terduga. Lin Yi melihat sekeliling dan melihat banyak burung dan serangga. Meskipun ini adalah pulau terpencil, ekosistemnya lebih beragam dari yang ia duga. Tepat saat Lin Yi dan yang lainnya mengikuti peta, Zhao Yinian tiba-tiba menjerit. Ada apa? Lin Yi berbalik dan bertanya. Ada laba-laba besar di pohon. Besarnya sebesar telapak tanganku. Jangan menakutiku seperti itu. Lin Yi terus berjalan tanpa mengatakan apapun lagi. Apakah kamu tidak akan mengurusnya? Program yang sedang kami rekam berjudul Man vs Wild, bukan Man Slaughters Wild. Dia sedang bersantai di pohon, jadi kenapa aku harus membunuhnya? Oke, sepertinya masuk akal. Kalian semua, tutupi diri kalian rapat-rapat. Jangan tunjukkan apapun kecuali mata kalian, Lin Yi mengingatkan. Jika Anda tersengat serangga, Anda akan mengalami penderitaan yang amat sangat. Oke. Mengerti. Kelompok itu terus maju. Seiring waktu, Zhao Yinian menyadari bahwa meskipun ini adalah acara varietas, ia harus serius. Jika tidak, ia bisa saja tereliminasi kapan saja. Dengan mengadopsi mentalitas ini, Zhao Yinian perlahan-lahan memasuki kondisi pikiran yang tenang. Bahkan jika ia bertemu beberapa serangga kecil, ia tidak akan berteriak. Lin Yi, bisakah kita bergerak sedikit lebih cepat? Tanya Li Jiani. Saya punya firasat bahwa tempat ini penuh bahaya. Saya juga merasakan hal yang sama. Tadi saya melihat dua ular melilit pohon. Lebih baik berhati-hati, kata Huang Yunhang. Jangan khawatir, meskipun ada ular, mereka tidak berbisa. Kita hanya lewat, jadi kita bisa berjalan tanpa khawatir. Selama kita berhati-hati dan tidak membiarkan serangga itu hinggap di tubuh kita, kita akan baik-baik saja. Bagaimana kau bisa begitu yakin? Bagaimana kalau tiba-tiba ada binatang buas? Apakah kamu terlalu banyak membaca novel fantasi? Kata Lin Yi. Ini pulau terpencil. Selain ular, serangga, tikus, dan semut, bahkan kemunculan sesuatu seperti belut saja sudah merupakan tanda kebaikan alam. Apa kau benar-benar berpikir ini seperti novel fantasi, di mana monster pemakan manusia akan muncul entah dari mana? Apa kau bodoh? Kamu bicara dengan siapa? Baiklah, berhenti berdebat. Tidak perlu berdebat untuk hal sekecil ini, kata Li Jiani. Saya tidak berpikir itu masalah besar, kata Zhao Yinian. Dari sudut pandang biologis, makhluk-makhluk di puncak rantai makanan biasanya hidup di kedalaman hutan. Makhluk-makhluk tingkat rendah biasanya bergerak di pinggiran hutan, jadi mereka tidak terlalu berbahaya. Perilaku seperti ini mirip dengan manusia. Ambil contoh Yanjing. Orang kaya tinggal di jalan lingkar ketiga, dan orang miskin tinggal di luar jalan lingkar kelima. Bahkan banyak orang yang tinggal di provinsi Beihe untuk menghemat biaya sewa. Prinsipnya sama. Bab 883 Perebutan Sumber Daya. Li Jiani tidak mengatakan apa-apa, karena ini masuk akal. Apa yang dikatakan Zhao Yinian logis. Merupakan fakta yang tidak dapat disangkal bahwa orang-orang kaya di dunia ini menduduki sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik. Sama seperti yang mereka lakukan terhadap wanita. Orang kaya bisa makan, minum, dan bersenang-senang dengan wanita yang berbeda 365 hari setahun. Namun, orang miskin mungkin tidak dapat bertemu seorang wanita pun dalam setahun. Begitulah rantai makanan masyarakat manusia. Lagi pula, kurasa kau tidak perlu terlalu gugup. Meskipun tempat ini cukup menyeramkan, selama kau berhati-hati dan bertindak sesuai instruksi tim produksi, nyawamu tidak akan terancam.
Lagi pula, ini hanya acara realitas. Lin Yi memandang Zhao Yinian dan merasa bahwa gadis ini memiliki beberapa kelebihan. Setidaknya, tidak banyak orang yang memiliki pandangan dunia seperti ini. Hal ini mungkin ada hubungannya dengan pengalamannya selama bertahun-tahun di industri hiburan. Bagaimanapun, itu adalah industri dengan hierarki yang ketat, seperti rantai makanan di hutan ini. Setelah Lin Yi selesai berbicara dengan Zhao Yinian, Li Jiajia dan Huang Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka mengikuti di belakang Lin Yi dengan sangat serius. Namun, Li Jiani menggelengkan kepalanya diam-diam dan mengutuk dalam hatinya. Tentu saja aku tahu logika sederhana seperti itu, tapi mungkin ada situasi tak terduga lain di pulau ini yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa sepertimu. Selama sebagian besar hari, mereka berempat dan juru kamera dapat dikatakan tidak terhalang dan tidak menemui bahaya apapun. Jika bukan karena stamina Zhao Yinian, mereka mungkin bisa maju lebih cepat. Tunggu. Tanpa peringatan apapun, Lin Yi menghentikan langkahnya karena ia mendengar suara gemerisik di sekitarnya. Li Jiani dan Huang Yunhang menjadi gugup, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Beberapa detik kemudian, 4 orang muncul dari semak-semak di samping. Li Chensing, kamu di sini, kata Zhao Yinian. Di industri hiburan, reputasi Zhao Yinian tidak ada bandingannya dengan Li Chensing. Dalam industri yang sangat hierarkis ini, mereka harus saling menyapa saat bertemu. Kebetulan sekali, kata Li Chensing sambil tersenyum. Kita bahkan bisa bertemu di tempat sebesar ini. Aku tahu, kan, kata Zhao Yinian dengan santai. Awalnya ia ingin mengajak Li Chensing bergabung, tetapi ia bukan siapa-siapa di tim ini. Jika terjadi kesalahan, ia tetap harus bergantung padanya untuk melindunginya. Ia tidak berhak mengajukan saran ini, jadi ia menyerah. Kami pergi dulu, kata Lin Yi santai. Ia sama sekali tidak berniat mengobrol dengan orang-orang ini. Li Jiani dan Huang Yunhang melakukan hal yang sama. Komposisi tim mereka sudah cukup lengkap. Tidak perlu menambah siapapun lagi. Sekalipun ketiga orang lainnya punya kemampuan, kehadiran pemuda tampan di sisi mereka pasti akan memengaruhi kemajuan mereka. Tuan Lin, jangan pergi dulu, teriak Niu Dongliang dari belakang. Apa, ada yang kau butuhkan dariku? Lin Yi berbalik. Ada yang ingin kubicarakan denganmu, kata Niu Dongliang, perbekalan kita tidak cukup. Ada 2 gadis di timmu. Bisakah kau memberi kami sedikit? Niu Dongliang diperintahkan untuk mengatakan ini oleh Li Chensing. Karena dia seorang selebriti dan ada juru kamera yang mengikutinya, dia harus berhati-hati terhadap kata-kata dan tindakannya. Ketika tiba saatnya untuk merebut sumber daya, itu juga akan menjadi tanggung jawab Niu Dongliang dan yang lainnya. Dia tidak akan terlibat sama sekali. Hah? Apa kau tidak berpikir dulu sebelum bicara? Tanya Lin Yi. Kalian berempat kelihatan bodoh menurutku. Kalian bisa pulang naik perahu pertama saja. Kalian tidak akan butuh perbekalan sama sekali, jadi bisakah kalian berbagi barang-barang kalian dengan kami saja? Juru kamera di belakang Lin Yi terkejut dan mengumpat dalam hatinya. Kaisar kecil, kita sedang merekam acara di sini. Bagaimana kita bisa menyiarkannya kalau omong kosongmu itu? Apa maksudmu? Kami di sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Kenapa kau memarahi kami? Memarahimu saja sudah hukuman ringan. Lin Yi melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Pergilah dan pergilah sejauh mungkin. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Tapi aku tidak ingin kamu pergi kecuali kamu meninggalkan perlengkapannya, kata Niu Dongliang. Lin Yi tersenyum. Kalau begitu kau terlalu berharap. Mendengar kata-kata Lin Yi, Niu Dongliang dan 2 orang lainnya tidak marah. Malah, mereka tertawa. Tuan Lin, mungkin ada sesuatu yang Anda keliru, kata Niu Dongliang. Meskipun ini adalah program televisi, perjanjian awal juga menyatakan bahwa program ini akan mereplikasi keaslian kehidupan di alam liar yang sesungguhnya. Oleh karena itu, merampas sumber daya juga merupakan salah satu ciri program ini. Kami tidak melakukan sesuatu yang terlalu tidak masuk akal. Juru kamera yang berdiri di belakang semua orang juga sedikit terkejut. Sebelumnya, dalam rapat tersebut, tim produksi juga sudah menduga hal seperti itu akan terjadi. Mereka tidak mendorongnya di permukaan, dan mereka bahkan secara diam-diam mendukungnya. Namun, mereka hanya menduga hal seperti itu akan terjadi di tahap tengah dan akhir program. Mereka tidak menduga hal seperti itu akan terjadi di awal. Orang-orang ini terlalu gegabah. Bagus sekali, kata Lin Yi. Kalian telah memberiku ide-ide. Kalau aku mengambil barang-barang kalian, aku tidak perlu khawatir soal persediaan selama setengah bulan ke depan. Haha, kata Niu Dongliang, kebetulan kita punya 4 orang di kedua sisi. Kita lihat saja nanti siapa yang akan menerima bantuan ini. Saya tidak bisa meminta lebih. Hei semuanya, apa kalian akan bertarung secepat ini? Untungnya, kita berhasil sampai tepat waktu. Tepat ketika kedua belah pihak hendak menyerang, sekelompok orang lain keluar dari semak-semak. Lin Yi menoleh ke samping dan menyadari bahwa orang yang berbicara itu adalah orang asing. Di belakangnya ada 3 orang temannya.
Siapa kamu? Melihat orang-orang datang, Niu Dongliang dan 3 orang lainnya menjadi gugup. Di tempat seperti itu, bahkan orang-orang di timnya sendiri pun tak bisa sepenuhnya dipercaya. Kini setelah 4 orang asing muncul, ia harus lebih berhati-hati. Semuanya, jangan gugup, kata orang asing itu dengan bahasa Huaxian yang terbata-bata. Perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Clark. Tim saya sangat membutuhkan sumber daya, jadi saya di sini untuk mengambilnya. Saya harap Anda bisa bekerja sama. Kamu sedang bermimpi, kata Niu Dongliang. Jangan begitu gelisah, kata Clark sambil menggoda. Kalau kamu nggak bisa sampai akhir, kamu pasti mundur. Jadi, kenapa kamu nggak kasih kami perlengkapannya? Setelah kami dapat juara pertama, kami mungkin akan memberimu beberapa keuntungan. Jadi, serahkan saja barang-barangnya. Kami masih menunggu untuk melanjutkan perjalanan. Mustahil. Niu Dongliang, Meng Qi, dan Ku Xingyan satu persatu mengambil posisi, siap menghajar Clark dan yang lainnya sebelum berhadapan dengan Lin Yi. Itu adalah posisi bela diri campuran. Benar sekali, penglihatanmu sangat bagus. Melihat bahwa Niu Dongliang dan 2 orang lainnya adalah ahli, Clark dan yang lainnya berhenti tepat waktu. Dia sangat jelas tentang situasinya. Jika mereka benar-benar bertarung, dia tidak akan mendapatkan apapun. Kami tidak ingin mengambil risiko yang tidak perlu, jadi kami tidak akan melawanmu. Clark lalu menatap Lin Yi. Mengapa kita tidak menghadapinya bersama-sama dan membagi sumber daya mereka? Bab 884 level Lijiani. Ekspresi Niu Dongliang sedikit rileks, dan dia bertukar pandang dengan Meng Qi dan Ku Xingyan. Keduanya mengangguk pelan dan tidak mengatakan apapun lagi. Mereka semua ahli, jadi mereka secara alami dapat mengetahui level pihak lain. Jika mereka benar-benar bertarung, itu akan mengarah pada situasi di mana kedua belah pihak akan menderita. Pihak lain tidak akan diuntungkan. Hal ini bahkan mungkin secara tidak sengaja memungkinkan Lin Yi dan yang lainnya mengambil keuntungan darinya. Daripada melakukan itu, lebih baik memberi pihak ketiga pelajaran dan membagi sumber daya secara merata. Bagaimanapun, dia tidak datang ke sini hanya untuk merampas sumber daya. Dia hanya akan mendapatkan uang dengan membantu Li Chensing dan memberi orang ini pelajaran. Tidak masalah. Dalam waktu singkat, kedua belah pihak mencapai konsensus. Mereka semua mengalihkan target mereka ke arah Lin Yi. Kalian berdua, mundur, kata Li Jiani. Ia dan Huang Yunhang berdiri saling membelakangi, siap bertarung kapan saja. Orang ini benar-benar hebat. Dia tidak banyak membantu, tapi dia menyebabkan banyak masalah, kata Huang Yunhang. Jika bukan karena dia, orang-orang ini tidak akan mencari kita. Sekarang bukan saatnya membicarakan hal ini, kata Li Jiani. Lagi pula, orang-orang ini tidak semuanya ada di sini karena dia. Kita fokus saja pada apa yang ada di depan mata dulu. Jangan khawatirkan yang lain. Huang Yunhang tidak mengatakan apa-apa lagi. Tatapannya tertuju pada Clark. Meski begitu dia tidak takut, hanya saja merasa kesal karena masalah yang tidak perlu itu. Di hutan, situasinya tegang. Mereka bisa mulai bertarung kapan saja. Di tepi pulau, sebuah helikopter berputar-putar di langit, mengamati situasi di bawah. Yan Qi dan yang lainnya juga telah menyelesaikan persiapan mereka dan menyiapkan peralatan di kapal pesiar kecil lainnya. Mereka kemudian mengamati situasi di hutan. Sutradara Yan, kabar buruk. Kontestan bernama Lin Yi itu akan bertarung dengan orang lain. Orang yang berbicara adalah asisten sutradara, Zurui. Karena Yan Qi sebelumnya telah memberitahunya untuk memperhatikan situasi Lin Yi dan tidak melewatkan satu adegan pun, Zurui segera menyadari situasi tersebut. Mendengar suara Zurui, Yan Qi, yang sedang berbicara dengan White, berbalik dan bertanya. Apakah mereka bertengkar soal sumber daya? Ya, mereka sudah berselisih dengan tim Li Chensing karena kurangnya sumber daya, kata Zurui. Selain itu, sekelompok tim Meiguan telah bergabung dan bersiap untuk menyerang mereka bersama-sama. Apakah orang-orang kita juga ikut? Tanya White sambil tersenyum. Kalau begitu aku harus ke sana dan melihat-lihat. Yan Qi berjalan ke layar siaran tanpa ekspresi, siap mengamati situasi di tempat kejadian. Secara kebetulan, agen Li Chensing, Tony, juga ada di sini. Kenyataannya, dia telah berjaga di sini selama ini karena dia tahu bahwa Li Chensing telah menghubungi 3 orang lainnya dalam tim dan memerintahkan mereka untuk menyerang Lin Yi. Dia telah menunggu di sini untuk menonton pertunjukan yang bagus. Itu Clark dan yang lainnya, kata White. Nona Yan, orang-orang Anda mungkin dalam bahaya. Mengapa? Pemimpinnya bernama Clark. Saya sendiri yang mencarinya untuk berpartisipasi dalam pertunjukan ini, jadi saya tahu betul kekuatannya. Anda harus berhati-hati, atau orang Anda mungkin harus pulang lebih awal. Ini bisa berbahaya. Yan Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap Tony. Pak Tony, kita berdua tahu kenapa Li Chensing datang ke acara ini. Kalau bisa, saya harap Bapak bisa memintanya pergi secepatnya. Kalau tidak, dia pasti akan segera mundur dari kompetisi. Mundur.
Tony tampak terkejut. Direktur Yan, yang Anda maksud Lin Yi atau Li Chensing kita? Li Chensing, tentu saja. Direktur Yan, terlalu berlebihan jika Anda berkata begitu, kata Tony. Aku tahu hubunganmu dengan Lin Yi. Aku tahu dia temanmu, tapi kau tidak bisa melakukan hal seperti itu untuk melindungi temanmu, kan? Sebagai direktur tim produksi, kau melanggar aturan. Yan Qi menggelengkan kepalanya, tetapi ekspresi wajahnya tidak berubah. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Saya mengatakan ini karena Harmoni menghasilkan uang. Kalau Anda tidak percaya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah semangatnya, kata Tony sambil terkekeh. Sebagai sutradara, Anda seharusnya menjamin keadilan acara ini. Tidak baik bagi Anda untuk diam-diam memberi saya pendapat seperti ini. Yan Qi masih tanpa ekspresi saat dia menyisir rambutnya yang berantakan karena angin laut. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Mendengar pembicaraan mereka, White tersenyum meremehkan. Apa gunanya mengatakan begitu banyak hal? Pada akhirnya, sumber daya dari 8 orang ini akan menjadi milik kita semua. Di dalam hutan, suasana aneh dan tegang berlangsung selama lebih dari 10 detik. Hehe, sikapmu tidak buruk, tapi aku penasaran berapa banyak gerakan yang bisa kau tahan. Dengan itu, Niu Dongliang bergegas maju. Sekalipun berhadapan dengan Li Jiani, dia tidak berniat menahan diri. Niu Dongliang melayangkan pukulan ke arahnya, dan Li Jiani dengan mudah menghindarinya dengan tubuh lincahnya. Pada saat yang sama, Li Jiani menendang Niu Dongliang. Yang terakhir telah lama memperhatikan tindakan Li Jiani, tetapi dia tidak berniat untuk menjaganya. Menurutnya, mustahil bagi wanita seperti itu untuk menyakitinya. Bang! Ekspresinya berubah drastis. Ia merasakan kekuatan dahsyat menyerang seluruh tubuhnya, dan tubuhnya terlempar tak terkendali sebelum akhirnya menabrak pohon besar di belakangnya. Mata Zhao Yinian melebar, dan mulutnya membentuk huruf O. Dengan sebuah tendangan, dia berhasil menghempaskan lelaki kekar itu. Bukankah adik ini sungguh menakjubkan? Ku Xingyan, Clark, dan yang lainnya juga tercengang. Kekuatan Li Jiani jauh melampaui imajinasi mereka. Bagi mereka, ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat dipahami. Tidak mungkin seorang wanita bisa sekuat itu. Meng Tua, ayo kita serang bersama. Ku Xingyan berseru dan bergegas menuju Li Jiani bersama Meng Qi. Namun, Li Jiani jauh lebih kuat dari mereka. Meskipun mereka berdua bekerja sama, mereka tetap bukan tandingannya. Dalam waktu kurang dari 10 gerakan, Li Jiani mengalahkan Meng Qi dan Ku Xingyan. Mereka semua menggertakkan gigi dan memegangi dada, tidak mampu berdiri. Saat itu, Tony yang berdiri di tepi pantai tampak murung, mukanya seburuk rupa, seakan-akan ia telah memakan racun tikus. Sejak awal, dia tidak menganggap serius Lin Yi, tetapi dia tidak menyangka kedua sahabat yang ditemuinya begitu kuat. Benar-benar salah perhitungan. Aku sudah bilang padamu untuk memberitahu Li Chensing agar pergi. Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang. Direktur Yan, jangan lupa ada sekelompok orang lain di sana. Lin Yi dan yang lainnya mungkin bukan tandingan mereka, kata Tony. Aku setuju denganmu. Clark sangat kuat. Lagi pula, dia sudah pensiun dari Korps Marinir. Dia tidak bisa dikalahkan semudah itu. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Kalian akan tahu hasilnya nanti. Begitu Yan Qi selesai berbicara, dia melihat Huang Yunhang bergerak di layar. Lebih jauh lagi, dialah orang pertama yang menyerang Clark. Bab 885 Musuh yang Kuat. Sebagai perbandingan, keterampilan Huang Yunhang jauh lebih tajam daripada Li Jiani. Pada saat itu, Clark dan ketiga orang lainnya menghampirinya bersama-sama. Mereka merasa bahwa pria dan wanita di depan mereka lebih sulit dihadapi daripada yang mereka bayangkan. Bok, 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 bok. Huang Yunhang bertindak tegas, sama seperti Li Jiani. Dalam waktu kurang dari 5 menit, ia berhasil melumpuhkan Clark dan 3 orang lainnya. Mereka tergeletak mengerang di tanah, tak seorang pun mampu berdiri. Pertarungan berakhir sangat cepat. Li Jiani dan Huang Yunhang hanya sedikit kehabisan napas dan tidak mengalami cedera serius. Lin Yi melihat seluruh pertempuran. Kekuatan mereka seharusnya berada di atas Gao Chong, tetapi masih ada kesenjangan tertentu antara mereka dan Mo Hongshan. Di tepi pantai, rahang Tony dan White nyaris ternganga saat melihat dua kelompok orang itu terjatuh dalam sekejap. Ekspresi mereka sangat jelek. Sekarang, bersiaplah untuk membawa mereka kembali. Mereka tidak perlu lagi berpartisipasi dalam program ini. Di hutan, saat Li Jiani melihat orang-orang yang telah dirobohkan, dia berkata, "Tinggalkan perlengkapanmu dan kemudian kamu bisa meninggalkan pertunjukan ini." Apa katamu? Li Chensing tidak tahan lagi dan berkata dengan keras, "Saya baru setengah hari di sini dan Anda meminta saya untuk mundur. Itu aturannya. Kalau kami yang kena lempar, kami juga yang bakal pergi. Saya Li Chensing, selebritas papan atas di Tiongkok. Saya tidak bisa berhenti. Saya masih harus mencapai garis finish dan memberikan penjelasan kepada penggemar saya."
Kekuatanmu tak mampu mendukungmu mencapai garis finish. Menyerah adalah pilihan terbaikmu. Meskipun Li Jiani tidak berniat merebut sumber daya tim lain, sekarang setelah seseorang datang mengetuk pintunya, dia tentu tidak bisa membiarkan mereka pergi. Sombong sekali. Tepat saat Li Chensing hendak berbicara, dia tiba-tiba mendengar suara rendah datang dari tidak jauh. Semua orang tanpa sadar menoleh dan terkejut melihat dua pria parubaya berjalan mendekat dari luar. Mereka tak lain adalah Wei Jinlei dan Sui Guangde, yang diam-diam mengikuti mereka. Kedua pria itu mengenal Li Jiani dan Huang Yunhao, tetapi Huang Yunhao tidak tampak terlalu gugup, hanya memperlakukan mereka sebagai orang yang mungkin datang ke sini untuk merampok perbekalan. Namun, Lin Yi menyadari sedikit petunjuk tentang sesuatu. Langkah kaki mereka berdua mantap. Jalan setapak di hutan itu berliku dan terjal, tetapi mereka berdua melangkah dengan mantap. Jika mereka tidak memiliki fondasi, mereka pasti tidak akan mampu berkultivasi hingga tingkat seperti itu. Jika tebakannya benar, kekuatan kedua orang ini pasti di atas Niu Dongliang dan yang lainnya. Apakah Li Jiani dan Huang Yunhang dapat menanganinya masih belum diketahui. Apakah kau di sini untuk mencoba mencuri sumber daya kami juga? Tanya Huang Yunhang dingin, tanpa menunjukkan kepanikan apapun. Ketika dihadapkan pada situasi seperti itu, dia dan Li Jiani menjadi gelisah. Setelah keributan sebesar itu, pasti ada orang yang mendekati mereka. Masalah pun tak terelakkan. Namun, dengan kekuatannya, tidak menjadi masalah baginya untuk menghadapinya. Tentu saja, kata Wei Jinlei, dalam lingkungan seperti ini, sangat sulit untuk bertahan hidup jika kita tidak mendapatkan lebih banyak sumber daya. Karena ada kesempatan, kita tentu harus memanfaatkannya. Bagi mereka berdua, merampas sumber daya hanyalah alasan sempurna untuk tindakan mereka. Tujuan mereka sebenarnya adalah menghentikan Li Jiani dan Huang Yunhang. Asal mereka mengalahkan mereka dan kemudian mundur dari acara ini, tugas mereka selesai. Ide bagus, tapi apa kau tidak melihat orang-orang di tanah ini? Apa kau masih yakin punya peluang? Apakah kita punya kesempatan atau tidak, itu bukan hakmu untuk memutuskan. Kenapa kau harus melakukan ini? Kita semua orang Huaxian. Tidak perlu berkelahi. Aku tahu itu, tapi jangan khawatir. Setelah kami mengambil barang-barangmu, kami juga akan mengambil persediaan dari kelompok lain. Kami tidak akan memberi siapapun kesempatan. Huang Yunhang tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lalu, ia mundur selangkah dan menunjuk Wei Jinlei dengan jarinya. Karena kamu tidak mau mendengarkanku, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo kita lakukan ini. Terima kasih telah membiarkanku menang. Huang Yunhang melangkah ke tanah dan menyerang Wei Jinlei. Dia mengira bahwa dia bisa menjatuhkan lawannya ke tanah dengan tendangan ini, tetapi dia tidak menyangka gerakannya akan terhalang. Huang Yunhang dan Li Jiani sama-sama terkejut. Tak satu pun dari mereka menyangka Wei Jinlei begitu kuat. Setelah menangkis serangan Huang Yunhang, Wei Jinlei pun melancarkan serangan demi serangan. Huang Yunhang tak sempat bereaksi dan mundur beberapa langkah sebelum akhirnya membalas serangan tersebut. Untuk sesaat, mereka berdua berada dalam kebuntuan, tetapi segera, Wei Jinlei berada di atas angin. Huang Yunhang dan Li Jiani juga menyadari bahwa pada awalnya, Wei Jinlei menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Begitu dia menunjukkan kekuatan aslinya, Huang Yunhang tidak punya ruang untuk membalas. Melihat situasinya tidak terlihat baik, Li Jiani ikut bergabung dalam pertempuran. Jika tidak, Huang Yunhang akan dikalahkan dalam 10 gerakan. Namun, partisipasi Li Jiani tidak membalikkan keadaan pertempuran. Di bawah serangan sengit Wei Jinlei, keduanya kalah. Mereka memegangi dada dan jatuh ke tanah. Nona, Tuan Muda, kalian kalah. Serahkan perlengkapannya, kata Wei Jinlei sambil tersenyum. Li Jiani memandang Wei Jinlei dengan tidak percaya. Dia dan Huang Yunhang telah berlatih sejak kecil. Kecuali mereka bertemu seseorang yang sangat berbakat, jarang bagi mereka untuk bertemu seseorang yang lebih kuat dari mereka. Lagi pula, pertarungan ini adalah 2 lawan 1. Dari mana orang ini berasal? Sialan, umpat Huang Yunhang. Kalau bukan karena dia, kita tidak akan mendapat masalah sebanyak ini. Apa yang kamu bicarakan? Li Jiani menghentikannya. Apakah aku salah? Huang Yunhang berkata kepada Li Chensing dan yang lainnya, jika mereka tidak datang mencari kita, kita tidak akan menarik begitu banyak orang. Alasan mengapa Huang Yunhang begitu histeris adalah karena rencananya telah hancur total. Mengingat situasi saat ini, peluang mereka untuk dapat menjelajah lebih jauh ke pulau itu sudah sangat tipis. Itu agak tidak masuk akal, kata Lin Yi. Aku tidak berinisiatif untuk membuat masalah. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Jika kamu tidak bersalah, berarti akulah penyebabnya. Baiklah, baiklah. Semuanya, berhentilah berdebat. Lagi pula, kita ini tim, kita tidak boleh berselisih paham hanya karena masalah sekecil ini, bujuk Zhao Yinian. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Huang Yunhang mendengus. Aku nggak tahan sama orang kayak kamu. Kalau lagi baik-baik aja, kamu bertingkah kayak manusia baik,
tapi begitu ada masalah, kamu langsung merengek dan menyalahkan orang lain. Kalau nggak sanggup, mending di rumah aja, jauh lebih baik begitu. Berhentilah berkomentar sarkastis. Saat kita kembali, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Hehehe. Lin Yi tertawa, dengan sikapmu, kamu benar-benar tampak tidak memiliki keterampilan apapun. Berhenti di situ. Baiklah, baiklah. Wei Jinlei menyela Huang Yunhang. Anak-anak muda, karena sudah begini, berhentilah berdebat. Tinggalkan perlengkapan kalian dan berkemas. Mungkin akan ada program seperti ini lagi tahun depan. Kembalilah saja kalau begitu. Pergi dari sini, kata Lin Yi, kau pergi sekarang atau tinggalkan saja perlengkapannya, jangan ribut soal hal-hal yang tidak berguna. Sang juru kamera ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Kaisar kecil, tolong berhenti mengumpat. Bab 886 tolong berhenti mengumpat. Wei Jinlei tertegun mendengar omelan itu. Dia berpikir bahwa setelah menaklukkan Li Jiani dan Huang Yunhang, dua orang yang tersisa dalam tim akan patuh. Ini menarik. Ternyata ada orang yang menolak. Adik kecil, kau tidak perlu terlalu cepat berpikir. Mereka berdua sudah kalah, jadi kalian akan berakhir lebih buruk. Tidak perlu memancing amarahku sedikit pun. Lin Yi, kau mungkin tidak menyangka kalau belalang sembah itu sedang mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Niu Dongliang mencibir. Meskipun kita sudah kalah, masih ada orang-orang kuat yang menunggu untuk menghadapimu. Kau tak bisa berbuat apa-apa lagi sekarang, kan? Kemasi barang-barangmu dan pergilah. Kalian ini, nggak apa-apa kalau nggak kuat, tapi masih suka ngomong sembarangan dan coba-coba nambahin hinaan. Benar-benar menyebalkan. Apa gunanya bicara begitu sekarang? Niu Dongliang mencibir. Cepat berkemas dan pergi. Mereka berdua kalah. Aku tidak. Kenapa aku harus pergi? Haha. Niu Dongliang dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Dua orang terkuat di tim kalian telah dikalahkan. Kemampuan apa yang kalian miliki untuk menghadapi mereka? Suara mendesing. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan menendang Wei Jinlei. Yang terakhir tidak dapat bereaksi tepat waktu dan terpental, langsung menabrak semak-semak yang luas. Aku akan menghadapinya dengan kemampuan seperti itu. Bagaimana menurutmu? Bagaimana ini mungkin? Li Jiani dan Huang Yunhang tersentak saat melihat Wei Jinlei diusir. Dia benar-benar menendangnya hingga terlempar. Niu Dongliang dan yang lainnya tercengang. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia? Kakak Lei. Sui Guangde berlari ke depan dan membantu Wei Jinlei untuk memeriksa lukanya. Saya baik-baik saja. Wei Jinlei memegangi dadanya. Berkat bantuan Sui Guangde, ia berhasil berdiri. Nak, apa bagusnya melancarkan serangan diam-diam? Apa gunanya menekankan hal ini sekarang? Kata Lin Yi, aku akan memberimu kesempatan lagi. Apa kau pikir kau cocok denganku? Wei Jinlei berhenti bicara. Tendangan itu hampir menghancurkan tulangnya. Gerakan ini saja sudah cukup membuktikan bahwa kekuatan orang ini melampaui kekuatannya. Bahkan dengan Sui Guangde, mustahil bagi mereka untuk mengalahkannya. Tinggalkan apa yang kamu miliki dan pergilah. Wajah mereka berdua dipenuhi dengan kengganan. Tujuan perjalanan ini adalah untuk menyelidiki situasi di sini dan menghentikan Li Jiani dan yang lainnya. Mereka berada dalam situasi sulit. Sebelum dia bisa menyingkirkan mereka, dia malah tereliminasi. Tunggu apa lagi? Apa kau menungguku mentraktirmu makan? Kita akui kekalahan hari ini. Tunggu saja. Mereka berdua melempar ransel dan berbalik untuk pergi. Apakah mereka bisa bertemu kontestan lain untuk merebut perlengkapan mereka akan bergantung pada keberuntungan mereka. Dan kalian, apa kalian berpura-pura jadi penonton? Apa kalian pikir aku tidak sedang membicarakan kalian? Kami juga akan pergi. Niu Dongliang, Clark, dan yang lainnya meninggalkan perbekalan mereka dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Mereka berjalan menuju pinggiran hutan. Kau, siapa kau? Kau bisa sekuat itu? Setelah semua orang pergi, Li Jiani bertanya dengan heran. Seorang pria, kata Lin Yi, adapun mengapa aku begitu kuat, mungkin karena aku makan terlalu banyak ginjal dan tiram. Juru kamera. Dengan semua umpatan dan sindiran, tidak ada cara untuk menyiarkannya meskipun dia memfilmkan semuanya. Sudah waktunya bagimu untuk melakukan bagianmu. Keluarkan semua makanan dari tas mereka. Kamu tidak perlu makan apapun di hutan lagi, kata Lin Yi kepada Zhao Yinian. Haruskah aku membantu? Apalagi yang harus kau lakukan, kata Lin Yi, cepat bantu mereka. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mengurusnya kalau kita bertemu buaya nanti. Tidak, aku pergi sekarang. Sekitar 1 jam kemudian, Zhao Yinian mengikuti instruksi Lin Yi dan membawa kembali semua yang bisa ia gunakan. Banyak sekali di sini. Kalau kita jatah, kita nggak perlu makan apapun di hutan selama sebulan ke depan. Lin Yi mengangguk dan bergumam pada dirinya sendiri, sebulan sudah cukup. Makan saja dulu, simpan sisanya.
Nggak ada gunanya buang-buang waktu di tempat seperti ini. Hah? Ada apa? Kamu mau makan juga? Ayo makan bareng. Tidak, tidak, tim produksi sudah memberi kita jatah. Lin Yi menatap juru kamera dengan curiga. Kalau suatu hari nanti kita kehabisan makanan, apa kita bisa memakanmu? Sepertinya begitu. Dia pada dasarnya adalah ransum darurat berjalan, kata Zhao Yinian. Juru kamera, apa kamu harus seaneh itu? Bukan itu yang kumaksud. Tuan Lin, tenanglah. Bukan itu yang ingin saya katakan, jelas juru kamera. Nanti, bisakah kamu berhenti mengumpat dan membantu proses pasca produksi? Kalau tidak, semua klipmu akan dibisukan atau dihapus. Tidak akan disiarkan sama sekali. Apakah seburuk itu, kata Lin Yi, aku tidak banyak bicara. Seburuk itu. Kurasa kau tidak berhenti mengumpat sejak rekaman dimulai. Bukankah pengawasan stasiun televisimu terlalu ketat? Bukannya kami terlalu ketat, tapi Tuan Lin yang terlalu santai. Baiklah, aku akan berhati-hati di masa depan. Sebenarnya, karena kamu sangat tampan dan jago bela diri, kamu bisa menampilkan dirimu sebagai dewa pria yang dingin dan acuh tak acuh. Usahakan untuk tidak banyak bicara. Saat acaranya tayang, kamu bisa menarik banyak penggemar, kata juru kamera. Itu tidak akan berhasil. Kalau aku diam saja saat bertengkar, auraku akan hilang, kata Lin Yi. Rasanya seperti dua orang berhubungan seks tanpa bersuara. Rasanya sepi dan membosankan. Kalau begitu, cobalah menahan diri. Merekam acara ini tidak mudah bagi kami, jadi beri kami sedikit kelonggaran. Saya akan melakukan yang terbaik. Setelah makan makanan sederhana, Lin Yi dan yang lainnya meneruskan perjalanan. Semua orang bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Terutama Huang Yunhang, setelah melihat kekuatan Lin Yi, dia terdiam. Dia merasa malu untuk waktu yang lama dan tidak berani berbicara. Setelah apa yang terjadi dengan Wei Jinlei, dia benar-benar percaya bahwa Lin Yi bekerja sama dengannya hanya untuk menghibur dirinya sendiri. Orang seperti dia memiliki kemampuan untuk mencapai titik akhir sendirian. Selama 3 hari berikutnya, mereka tidak menemui kendala berarti. Namun, mereka memang menghadapi beberapa gelombang orang yang datang untuk merebut sumber daya mereka, tetapi semuanya ditangani dengan cepat. Mereka semua dipaksa meninggalkan pertunjukan. Karena itu, Lin Yi menerima pengingat dari Yan Qi. Ia menyuruhnya untuk bersikap lebih lembut. Jika ini terus berlanjut, acaranya tidak akan bisa dilanjutkan. Semua kontestan lain akan dipukuli sampai kalah, dan pada akhirnya, hanya mereka yang tersisa. Di sana, ada ular di sana. Zhao Yinian berseru sambil berjalan, menarik perhatian Lin Yi. Ia menyadari ada seekor ular piton setebal betis wanita di batang pohon di depannya, panjangnya lebih dari 10 meter. Lari, itu ular piton, kata juru kamera. Kalian ini ngapain sih? Kita mau makan sup ular malam ini. Li Jiani terdiam. Zhao Yinian, Huang Yunhang, juru kamera. Bab 887 tempat yang aneh. Tuan Lin, apakah Anda yakin ingin memakan ular itu? Juru kamera bertanya dengan takut. Ya, aku muak makan biskuit kering dan makanan kaleng setiap hari, kata Lin Yi. Ada banyak sekali ular di pulau ini. Aku penasaran, apa para gorgon kehilangan rambut mereka setelah mereka setengah baya? Kalau begitu, tunggu sebentar. Ayo kita menjauh. Sang juru kamera merasa telah melakukan tabu yang besar. Sebagai juru kamera profesional, ia dilarang berbicara selama proses syuting. Jika tidak, akan terlihat tidak profesional. Namun, di dekat orang seperti Lin Yi, profesionalismenya tidak penting. Yang penting adalah nyawanya. Baiklah, kalian semua mundur. Aku akan mengurus ini. Oke. Li Jiani, Huang Yunhang, dan juru kamera semuanya mundur, menjaga jarak di antara mereka dan Lin Yi. Namun, Zhao Yinian adalah satu-satunya yang berdiri di tempat dan melihat ular piton di pohon. Kenapa kamu berdiri di sini? Apa kamu tidak takut mati? Kelihatannya familiar bagiku. Akrab. Lin Yi terkejut saat melihat Zhao Yinian. Little Green, apakah ular di pohon itu bernama Bai Suzen, dari legenda ular putih? Bukan begitu maksudku. Kurasa aku pernah melihat spesies ular ini sebelumnya. Hah, kamu pernah lihat ular seperti ini sebelumnya? Di dunia hewan. Saya malu mengatakan ini, tapi saya mengambil jurusan biologi di universitas. Setelah lulus, saya ditemukan oleh pencari bakat, jadi saya menjadi aktor. Itulah sebabnya saya melihat spesimen ular jenis ini. Saya rasa itu disebut ular piton bola. Ular ini tidak berbisa. Lumayan, kamu bisa menerapkan apa yang kamu pelajari. Tapi agak besar. Tidak seperti yang kupelajari di buku. Kita bicarakan ini nanti. Ayo, siapkan pancinya dulu. Kita rebus nanti. Baiklah, kata Zhao Yinian. Tapi aku penasaran sekali. Bagaimana kau akan menaklukkannya? Ular jenis ini sangat kuat. Kalau kau terjerat,
kau bisa tercekik sampai mati. Kalau begitu, lihat saja dari samping. Akan kutunjukkan padamu seperti apa seorang ahli. Lin Yi mengeluarkan pisau bedah dari pinggangnya dan melirik ular piton bola di pohon. Detik berikutnya, ia melemparkan pisau bedah dan secara akurat menusuk ular piton bola sejauh 7 inci. Ular piton bola di pohon itu meronta mati-matian, tetapi tak lama kemudian, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah. Semua orang tercengang. Teknik ini sungguh tak masuk akal. Baiklah, mari kita mulai memasak. Li Jiani dan Huang Yunhang mengeluarkan panci kecil dari ransel mereka. Zhao Yinian berjalan ke arah ular piton bola, tetapi ia tetap menjaga jarak 2 meter. Jelas, ia masih sedikit takut. Bukankah tadi kau bilang agak aneh? Bagaimana bisa? Sepertinya bukan khayalan. Ini agak besar, kata Zhao Yinian. Menurut buku teks, ular terbesar jenis ini panjangnya hanya sekitar 1,8 meter, tapi ular di depan kita ini sepertinya panjangnya lebih dari 2 meter. Zhao Yinian tiba-tiba tertawa. Kurasa kita tidak seharusnya memakannya. Kita harus membawanya kembali dan mengirimnya ke Departemen Biologi Universitas untuk mempelajarinya. Kata-kata Zhao Yinian tiba-tiba memperjelas hal ini kepada Lin Yi. Ia melangkah maju dan mengukur ular itu. Tingginya setidaknya 2,1 meter. Sekalipun lingkungan tempat tinggalnya bagus dan memungkinkannya tumbuh hingga sebesar ini, tetap saja hal itu mencurigakan. Terlebih lagi, setelah 3 hari perjalanan, Lin Yi menyadari banyak hal yang sebelumnya dia abaikan. Ular, serangga, tikus, dan semut yang hidup di hutan relatif besar. Hal ini ada hubungannya dengan ekologi yang baik, tetapi ada alasan lain yang menyebabkan hasil ini. Ini jumlah oksigennya. Bukti ilmiah menunjukkan bahwa kadar oksigen yang lebih tinggi dapat menghasilkan organisme yang lebih besar. Pulau ini mungkin menjadi bukti terbaiknya. Apa yang sedang kamu pikirkan? Tanya Zhao Yinian. Tidak apa-apa. Lin Yi menggelengkan kepalanya dan bersiap untuk memotong-motong ular itu. Teknik Lin Yi sangat sempurna. Ia menguliti ular itu dalam sekejap dan mengeluarkan daging ular segarnya. Kamu tidak bergerak terlalu cepat, kan? Kamu pasti sering membunuh ular, kan? Bukan hanya Zhao Yinian, Li Jiani, Huang Yunhang, dan juru kamera juga terkejut. Orang biasa tidak akan memiliki teknik yang begitu bersih dan efisien. Saya belum pernah membunuh ular sebelumnya, tapi saya pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Apakah kamu membunuh babi di rumah jagal? Dulu saya direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan. Saya mengoperasi orang setiap hari dan bahkan membedah mayat. Ini cuma membunuh ular, bukan tantangan besar. Anda direktur kardiologi di Rumah Sakit Huasan. Setelah mengetahui identitas Lin Yi lainnya, semua orang tercengang. Rumah Sakit Huasan adalah salah satu rumah sakit paling terkenal di Huaxia. Sangat sulit untuk menjadi direktur departemen di sana. Kenapa kamu ribut-ribut begini? Kamu bertingkah seolah belum melihat dunia. Ini terutama karena perbedaan statusmu saat ini terlalu besar. Agak sulit dipercaya. Jika aku bilang aku pernah mengendarai Didi, apakah menurutmu ini akan semakin tidak masuk akal? Aku tidak akan mempercayaimu. Kalau begitu, jangan bicara apa-apa. Cepat masak. Kita akhirnya bisa makan daging. Setelah itu, Lin Yi menyimpan kulit ular itu ke dalam tasnya. Kulit ular ini sepertinya tidak berguna, kan? Memakan banyak tempat. Aku akan kembali dan membuatkan pacarku tas tangan dari kulit ular. Ini semua alami. Li Jiani terdiam. Zhao Yinian. Imajinasi aneh macam apa ini? Lihat petanya. Seberapa jauh kita dari area mengarungi? Akan memakan waktu sekitar 2 hari lagi, kata Li Jiani. Kaki juru kamera gemetar. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar akan ke sana? Lin Yi mengangguk. Aku akan membunuh buaya dan membuat tas kulit buaya untuk pacarku. Li Jiani terdiam. Zhao Yinian. Tunggu, apa yang kalian lakukan? Tanya Lin Yi. Saya menggunakan daging ular untuk sup, kata Li Jiani. Tapi kalian tidak mungkin bisa mempersiapkannya dengan baik. Semuanya terbuang sia-sia. Biar aku saja, kata Lin Yi, minggir. Pria dewasa sepertimu bisa memasak. Dulu saya seorang koki dan pernah membuka restoran. Membuat sup ular bukan masalah bagi saya. Zhao Yinian dan yang lainnya tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Sebelumnya, ia pernah menjadi sopir Didi dan pernah menjadi koki. Ia juga direktur Departemen Kardiologi di Rumah Sakit Huasan. Apakah ada hal lain yang tidak dilakukannya? Sekitar setengah jam kemudian, sup ular harum pun siap. Zhao Yinian dan yang lainnya meneteskan air liur. Mereka buru-buru menggigitnya dan mata mereka berbinar. Ini terlalu lesat. Bagaimana menurutmu tentang kemampuanku sebagai koki? Kamu menakjubkan. Ketika makanan sudah siap, mereka mulai menyantapnya. Juru kamera terlebih dahulu mencoba merekam sebuah segmen sebelum bergabung dengan mereka. Mereka memuji masakan Lin Yi. Setelah makan, mereka berdiam diri di dalam tenda dan bersiap untuk beristirahat. Zhao Yining tinggal bersama Li Jiani,
sementara Lin Yi dan dua pria lainnya mengepung tenda kedua wanita itu untuk melindungi mereka. Perjalanan tidak ada kejadian berarti selama 2 hari berikutnya. Bahkan Zhao Yinian yang pemalu telah beradaptasi dengan kehidupan di hutan dan tidak membuat keributan lagi. Kondisi di sini agak keras, tetapi sebenarnya tidak terlalu berbahaya. Lagi pula, nama programnya adalah Wilderness Survival, bukan Wilderness Tiger Fighter. Tidak perlu melawan binatang buas apapun. Terlebih lagi, Zhao Yinian telah menunjukkan maksud sebenarnya dari pertunjukan tersebut. Ini hanyalah acara realitas. Meskipun berusaha menampilkan esensi sejati bertahan hidup di alam liar, keselamatan tetap menjadi prioritas utama. Jika terjadi kesalahan, para pemimpin Zonghai Television akan dilucuti dari atas ke bawah. Oleh karena itu, dia tidak pernah terlalu khawatir tentang keselamatan. Kalau kita melangkah lebih jauh lagi, kita akan sampai di area mengarungi air. Kita tidak bisa melangkah lebih jauh lagi, kata Li Jiani hati-hati. Bab 888 Makna Tinggi. Setelah itu, Lin Yi berbalik menatap juru kamera. Kak kameramen, kamu pasti pernah ke sini sebelumnya. Seharusnya ada buaya di depan, kan? Ada berapa jumlahnya, apakah jumlahnya banyak? Hah, nggak mau bikin tas doang. Satu aja udah cukup, kan? Maaf sekali. Bagaimana mungkin satu saja cukup untuk orang sehebat aku? Aku butuh 4. Huang Yunhang. Juru kamera. Menakjubkan. Kak Lin, hati-hati. Kameranya sedang merekam. Setelah memberikan instruksi, Zhao Yinian menoleh ke arah juru kamera. Kakak juru kamera, jangan rekam bagian ini. Aku tahu, kata juru kamera sambil menyeka keringat dinginnya, tapi dia juga merasa iri. Tuan Lin, apakah Anda benar-benar akan masuk ke air? Apakah tidak ada ruang untuk diskusi? Tanya Li Jiani. Saya ingin memeriksanya. Kalau begitu, kita hanya bisa berpisah, kata Li Jiani. Kita tidak bisa menemanimu dalam perjalanan ini. Kuharap kita bisa bertemu lagi nanti. Lin Yi mengangguk dan menatap Zhao Yinian. Ikuti saja mereka. Ketika kamu merasa tidak sanggup lagi, berhentilah. Jangan terlalu sombong. Bolehkah aku mengikuti mereka? Tanya juru kamera dengan suara gemetar. Kau tak boleh pergi. Kau masih harus merekam citraku yang heroik dan tak terkalahkan. Apakah aku akan populer atau tidak, semuanya ada di tanganmu. Juru kamera. Zhao Yinian memandang Li Jiani dan Huang Yunhang. Aku masih ingin mengikutimu. Hah, kenapa kamu mengikutiku? Apa kamu tidak takut dimakan buaya? Kemungkinannya kecil. Pihak stasiun televisi pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi kita, kata Zhao Yinian. Lagi pula, kamu sangat tampan dan kamu kenal banyak wanita. Kamu mungkin tidak akan mempertaruhkan nyawamu dengan begitu cerobohnya. Batuk, batuk, batuk. Juru kamera, jangan rekam ini. Kamu bisa mengikutiku, kata Lin Yi. Tapi ada satu hal yang perlu kujelaskan padamu. Jika aku merasa kau tidak bisa lagi mengikutiku, kau harus segera mundur tanpa basa-basi. Mengerti? Tidak masalah, kata Zhao Yinian. Lin Yi mengangguk dan menatap Li Jiani. Kita akhiri saja di sini. Sampai jumpa. Li Jiani melangkah maju dan memeluk Lin Yi. Hal yang sama terjadi pada Huang Yunhang. Meski konflik di antara keduanya telah lama terselesaikan, sebelum mereka berpisah, ia dengan sungguh-sungguh menyampaikan permintaan maafnya. Lin Yi bukanlah orang yang picik, jadi dia tidak menyimpannya dalam hati. Kemudian, Zhao Yinian memeluk mereka berdua untuk mengenang persahabatan revolusioner mereka selama beberapa hari terakhir. Kedua kelompok berpisah, masing-masing dengan pemikirannya sendiri. Alasan terbesar mengapa Lin Yi bersikeras berjalan ke air adalah karena ia dapat menghemat banyak waktu dengan melakukan ini. Menurut peta, jika ia bepergian melalui daerah ini, ia dapat menghemat waktu sedikitnya 3 hari. Berdasarkan jangka waktu keseluruhan, 3 hari adalah jangka waktu yang cukup besar. Ini karena memang ada banyak pakar di antara para peserta. Mereka bahkan mungkin lebih cepat darinya. Oleh karena itu, ia harus memperpendek jaraknya semaksimal mungkin. Li Jiani punya alasan tersendiri untuk berpisah dari Lin Yi. Ini karena dia datang bukan untuk merekam pertunjukan atau meraih juara pertama, melainkan untuk menyelidiki situasi di pulau itu. Selama beberapa hari terakhir, dia telah membuat analisis yang sangat cermat terhadap situasi tim. Dengan kemampuan Lin Yi sendiri, ditambah dirinya dan Huang Yunhang, mereka dapat dengan mudah mencapai garis finish, bahkan meraih posisi pertama. Namun, dia tidak bisa membiarkan Lin Yi mengetahui motif sebenarnya. Oleh karena itu, lebih baik bagi mereka untuk berpisah di sini. Ketika saatnya tiba, ia akan menyingkirkan juru kamera dan melakukan pekerjaannya sendiri. Setelah itu, ia akan selesai. Setelah berpisah, Lin Yi dan 2 orang lainnya berangkat menuju area mengarungi. Namun, 50 kaki di belakang mereka, Owen dan Jones menjulurkan kepala. Pria itu berani sekali. Dia sampai mau masuk ke air. Apa dia tidak tahu ada buaya di sana?
Mungkin tim produksi ingin menciptakan sesuatu yang menarik dan sengaja memintanya melakukan ini, kata Jones. Itu akan sempurna, kata Owen. Butuh setidaknya 1 hari untuk keluar dari area mengarungi ini. Lagi pula, medan area mengarungi ini sangat rumit, jadi akan lebih mudah bagi kami untuk mengambil tindakan terhadapnya. Kamu buat rencananya, aku akan melaksanakannya. Oke. Setelah membicarakan rencana itu, mereka berdua bersembunyi di hutan lagi. Pada saat yang sama, Lin Yi dan 2 orang lainnya sudah melangkah ke dalam air. Tim produksi memasang pagar kawat berduri di sekeliling area tersebut. Mereka melakukan ini untuk menghindari risiko sebisa mungkin. Namun, bagi Lin Yi, semua itu tidak berarti apa-apa. Tuan Lin, sutradara Yan punya sesuatu untuk diceritakan kepada Anda, kata juru kamera sambil mengenakan anting. Lin Yi memasang earphone di telinganya dan bertanya. Apa itu? Anda benar-benar memasuki area mengarungi. Ya, apakah ada yang ingin kau ceritakan padaku? Kami sudah menyelidikinya sebelumnya. Ini sungguh sangat berbahaya. Kalau bisa, kuharap kau tidak mengambil jalan itu. Bertahan hidup di alam liar itu membosankan, kata Lin Yi. Dahulu kala, Wusong melawan harimau. Hari ini, aku akan membunuh buaya dengan tangan kosong. Kalau ini disiarkan, rating penonton pasti akan melonjak. Aku nggak mau rating. Aku cuma mau kamu baik-baik saja. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Saat acara ini populer, kamu mungkin akan dipromosikan menjadi sutradara. Lin Yi tersenyum. Tunggu aku saat kamu sampai di puncak. Sang juru kamera terdiam. Bahkan Direktur Yan pun tergoda. Zhao Yinian, kakak juru kamera, jangan rekam bagian ini juga. Juru kamera ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Selain bagian di mana ia mengumpat dan berkelahi, tidak banyak lagi yang bisa ditampilkan. Setelah bertukar beberapa kata lagi dengan Yan Qi, Lin Yi menyerahkan alat pendengar itu kepada juru kamera. Ayo kita lanjutkan perjalanan kita. Zhao Yinian dan juru kamera mengatur ulang diri mereka dan berangkat bersama Lin Yi. Saudara Lin, apakah Anda bersikeras berjalan melalui area mengarungi ini hanya untuk berburu binatang buas? Tanya Zhao Yinian, yang menemaninya. Itu baru sebagian saja. Ini juga akan menghemat waktu, yang bisa menjamin kita bisa mencapai garis finish dalam waktu sesingkat mungkin dan mengibarkan bendera Huaxia di sana. Kata-kata Lin Yi memang benar. Ini memang tujuan utamanya. Dia hanya mengacaukan gol di akhir. Dia harus memanfaatkan sentimen ini kapanpun memungkinkan. Begitulah strategi kapitalis klasik. Bagaimana denganmu? Kenapa kau bersikeras mengikutiku? Tanya Lin Yi santai. Aku mungkin akan meninggalkanmu di babak kedua. Tidak apa-apa. Aku tahu apa yang bisa kulakukan, kata Zhao Yinian dengan tenang. Sebenarnya, saya sudah sangat puas bisa mencapai titik ini, tapi saya ingin melangkah lebih jauh. Bukankah semua kesempatan itu diperjuangkan? Saya ingin menjadi aktris terbaik di industri ini, jadi saya harus berjuang. Juru kamera mendesah berulang kali. Setiap orang memiliki ambisi besar saat mengambil risiko memasuki rawa ini. Dia satu-satunya yang bekerja keras untuk mendapatkan 200 yuan sehari. Bab 889 Peristiwa Aneh. Kalau begitu, aku akan membawamu sejauh yang kubisa. Terserah padamu untuk bisa mengimbangiku. Ya, terima kasih. Aku akan berusaha untuk tidak merepotkanmu. Setelah berjalan sekitar 2 jam, Lin Yi secara naluriah berhenti. Dia melihat sekelilingnya dengan hati-hati. Indra penciumannya yang tajam mengatakan bahwa bau darah di udara tidak biasa. Lin Yi menduga dia mungkin sudah mencapai zona bahaya. Kalau tidak, bau darahnya tidak akan begitu menyengat. Pergilah ke belakang dan tetaplah bersama juru kamera. Aku akan membuka jalan untuk kalian di depan. Jangan berlarian. Kalian berjalanlah seperti aku berjalan. Jaga jarak 10 meter di belakangku, kata Lin Yi hati-hati. Juga, jika kamu merasa dalam bahaya, ingatlah untuk lari kepadaku. Bukankah seharusnya kita lari ke arah yang berlawanan? Kalau soal makhluk-makhluk di hutan ini, selain ular yang bahkan tidak punya kaki, kita tidak bisa lari dari apapun. Kalau kita lari ke arah berlawanan, apa menurutmu dia akan diam saja? Kalau aku di sampingmu, kita akan aman, kan? Kamu bisa melindungi kita berdua, kan? Bagaimana aku bisa melindungimu di tempat seperti ini? Kata Lin Yi, kalau terjadi apa-apa, aku akan menjalankan rencana B. Apa rencana B? Aku akan melemparmu ke samping dulu, lalu aku akan melempar juru kameranya juga. Aku akan menggunakan 2 nyawamu untuk menciptakan kesempatan bagiku melarikan diri. Sialan, kamu benar-benar tidak etis. Kak kameramen, dia mengumpat. Ingat untuk merekamnya. Zhao Yinian. Yah, kurasa kita harus lebih serius. Lagi pula, kita kan di area mengarungi air. Juru kamera itu luar biasa gugup. Itu karena mereka belum pernah datang ke sini saat mereka melakukan kepanduan. Hamparan air ini tidak diketahui siapapun.
Hal yang tidak diketahui seringkali melambangkan bahaya. Zhao Yinian tidak berkata apa-apa lagi. Ia berdiri bersama juru kamera dan mengamati sekeliling. Lin Yi mengeluarkan belati dari tasnya dan berjalan maju dengan hati-hati. Begitu saja, mereka melanjutkan selama lebih dari 2 jam tanpa menemukan sesuatu yang aneh. Karena itu, Zhao Yinian dan juru kamera merasa sedikit santai. Mereka semua adalah orang biasa, dan sulit bagi mereka untuk mempertahankan keadaan fokus untuk waktu lama. Selain itu, mereka juga berharap agar mereka beruntung. Meskipun ini adalah area yang sulit untuk dilalui dan terdapat bahaya di mana-mana, selama mereka berhati-hati, mereka belum tentu akan bertemu buaya. Dengan demikian, mereka berdua banyak bersantai. Di sisi lain, Lin Yi menjadi semakin gugup karena bau darah di udara tampaknya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, tercium pula bau busuk samar di udara. Lingkungan ini membuat Lin Yi sangat berhati-hati. Ia tidak tahu apa yang akan muncul di hadapannya, jadi ia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah. Setidaknya, tidak akan ada bahaya yang mengintai di sekitarnya. Bau apa itu? Setengah jam kemudian, suara Zhao Yinian memecah kesunyian. Pada saat ini, tidak hanya Lin Yi, tetapi Zhao Yinian dan juru kamera juga mencium bau busuk di hutan. Tetap di tempatmu. Aku akan ke sana dan melihatnya. Mereka berdua dengan patuh menghentikan langkahnya. Lin Yi berjalan maju sendirian dan berhenti setelah 20 meter berikutnya. Sebab, di hadapannya terlihat bangkai buaya yang sudah membusuk. Lin Yi maju untuk melihat, ekspresi serius di wajahnya. Ia sempat mengira buaya itu diserang oleh teman-temannya, tetapi ternyata tidak ditemukan luka apapun di badannya. Di sisi lain, terdapat luka di kepala buaya akibat serangan senjata tajam. Luka-luka ini sungguh fatal. Pupil mata Lin Yi mengecil sementara jantungnya berdebar kencang. Dari lukanya, jelas bahwa buaya itu telah dibunuh dengan belati. Namun siapa yang membunuhnya? Itu jelas bukan Yan Qi dan yang lainnya. Jika tidak, dia pasti sudah memberitahunya sebelumnya. Lagi pula, kalau tim produksi benar-benar bertemu orang ini saat mereka sedang mengintai, mereka tidak akan meninggalkan mayatnya di sini. Mereka pasti akan membawanya kembali. Memikirkan hal ini, Lin Yi berpikir keras. Orang yang paling mungkin melakukan ini adalah seseorang yang berpartisipasi dalam acara tersebut. Namun, jika dia memiliki kemampuan untuk membunuh buaya dewasa hanya dengan belati, seberapa tinggi levelnya? Bahkan Lin Yi merasa bahwa dia tidak akan bisa menang melawan orang sebesar itu tanpa menggunakan dantiannya. Dengan kata lain, ada pakar yang selevel dengannya di acara ini. Lagi pula, kecepatan lawan sudah melampaui kecepatan buaya ini. Kalau tidak, buaya itu tidak akan mati di sini. Saat memikirkan hal ini, ada satu pertanyaan lagi yang tidak dapat dijawab oleh Lin Yi. Berdasarkan tingkat pembusukan mayatnya, mayat tersebut mungkin telah mati paling tidak selama 3 hingga 5 hari. Tim produksi baru saja mendarat di pulau itu beberapa hari lalu, dan mereka tidak tinggal diam. Sekalipun orang ini lebih cepat darinya, dia tidak mungkin bisa lebih cepat lagi. Siapa sih yang melakukan ini? Dengan situasi saat ini, Lin Yi tidak dapat memikirkan kemungkinan apapun. Oleh karena itu, menurut pendapatnya, pembunuh buaya kemungkinan besar jauh lebih kuat darinya. Ia berjalan sendirian di hutan tanpa tidur atau istirahat. Kemudian, ia memilih untuk berjalan melalui daerah yang tergenang air. Di tengah perjalanan, ia membunuh buaya itu tanpa susah payah, lalu melanjutkan perjalanannya. Apakah sosok seperti binatang buas itu datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi? Bukankah ini sebuah kesalahan besar? Memikirkan hal ini, Lin Yi berjalan kembali dan bertemu dengan Zhao Yinian dan juru kamera. Kakak Lin, ada apa? Kenapa mukamu pucat sekali? Seseorang tiba di sini sebelum kita. Dia lebih cepat dari kita. Kurasa tak lama lagi dia akan mencapai garis finish. Lin Yi tidak tertarik. Kekuatan lawannya jelas tidak kalah darinya. Berdasarkan hal ini, bahkan jika dia berhasil menyingkirkan juru kamera dan Zhao Yinian, kecil kemungkinan dia akan bisa mengejarnya. Dilihat dari situasi saat ini, mustahil baginya untuk mendapatkan tempat pertama. Semua ini tidak ada gunanya. Itu tidak mungkin, kan, gumam juru kamera itu. Di antara para peserta, kamilah yang tercepat. Tak mungkin ada yang bisa melampaui kami. Oh, kamu yakin? Tentu saja saya yakin, kata juru kamera. Di ransel semua orang ada sistem GPS kecil. Direktur Yan bisa melacak lokasi kita dengan akurat. Tadi, dia bilang lewat earphone-nya untuk tetap tenang. Sekarang kita sudah di posisi pertama, tak akan ada yang bisa mengejar kita untuk sementara waktu. Mendengar ini, Lin Yi awalnya terkejut, dan ekspresinya semakin bingung. Ia bahkan merasa ini tidak dapat dipercaya. Menurut juru kamera, dia jelas berada di posisi pertama sekarang. Tidak akan ada yang berjalan di depannya. Tapi bagaimana dia bisa menjelaskan bangkai buaya itu? Lagi pula, luka pada benda ini pasti buatan manusia, jadi siapa yang melakukannya?
Mungkinkah orang luar lain datang ke pulau terpencil ini selama kurun waktu ini? Lin Yi tiba-tiba merinding. Orang normal mana yang akan datang ke tempat seperti itu tanpa alasan? Dan dia bahkan membunuh seekor buaya. Bab 890 kamu meminta untuk malu. Rangkaian kejadian ini mengganggu Lin Yi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Hubungi Yan Qi untukku. Ada yang ingin kukatakan padanya. Baiklah, tunggu sebentar. Juru kamera tidak mengatakan apa-apa karena Lin Yi menjadi pusat perhatian. Ia harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaan Lin Yi yang tidak masuk akal. Beberapa menit kemudian, juru kamera menyerahkan alat perekam suara itu kepada Lin Yi. Apa yang bisa saya bantu? Yan Qi mengenal Lin Yi dengan baik. Jika tidak ada yang terjadi, dia tidak akan berinisiatif menghubunginya. Apakah staf stasiun televisi Anda tiba di pulau itu beberapa hari sebelumnya? Apa maksudmu? Tanya Yan Qi. Staf dari departemen terkait datang ke sini setengah bulan lalu untuk menyiapkan. Saya tidak sedang membicarakan mereka. Saya sedang membicarakan kru film. Mereka tiba sehari lebih awal. Lin Yi mengerutkan kening dan bertanya. Apakah tidak ada orang luar yang berada di pulau ini selama beberapa hari terakhir? Tidak, ada beberapa helikopter berpatroli di langit. Saya tidak melihat ada orang luar yang mendarat di pulau itu. Yan Qi berkata, apa kau tidak terlalu sensitif? Ini pulau terpencil. Selain pejabat Sunrise Landese atau orang-orang seperti kami yang punya motif khusus, tidak ada orang lain yang akan datang ke sini. Direktur Yan, ada sesuatu yang terjadi. Tepat saat Lin Yi hendak mengembalikan earphone itu, dia tiba-tiba mendengar seseorang berbicara ke earphone itu. Dari nada suaranya, dia tampaknya adalah anggota staf tim produksi. Apa yang telah terjadi? Dua kontestan Meiguan yang perlengkapannya dicuri hilang dalam perjalanan kembali ke pantai. Cepat dan kirim seseorang untuk menemukannya, jawab Yan Qi. Lalu berkata pada Lin Yi. Ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku tidak bisa bicara denganmu untuk saat ini. Lin Yi tidak terlalu khawatir tentang Yan Qi. Pertama, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kedua, pihak lain itu adalah seorang Meiguan. Bahkan jika sesuatu benar-benar salah, Yan Qi paling buruk akan dipecat. Tidak sulit baginya untuk melindunginya dengan kemampuannya. Jadi, ini masalah kecil. Tak masalah kalau sampai ada yang mati. Setelah bernegosiasi dengan Yan Qi, Lin Yi mengembalikan earphone itu kepada juru kamera. Meski masih banyak keraguan dalam hatinya, dia tidak ingin memikirkan hal-hal itu lagi. Pada tahap ini, kontestan lain tidak secepat dirinya. Ini adalah kabar terbaik yang bisa ia terima. Setidaknya, ini tidak akan menunda misinya. Lin Yi melihat sekeliling dan berkata dengan serius. Ayo mundur 100 meter dan menginap di sini malam ini. Kita lanjutkan perjalanan saat fajar. Oke. Saat hari mulai gelap, penglihatan manusia akan berkurang, bahkan Lin Yi pun tak terkecuali. Jika mereka terus maju, mereka harus menyalakan senter. Namun, area mengarungi air adalah tempat paling berbahaya di seluruh pulau. Jika dia menyalakan senternya, dia mungkin menarik sesuatu. Kalau cuma satu atau dua buaya, dia pasti kesulitan menghadapinya. Namun, kalau datang berkelompok, malam ini akan jadi hari kematiannya. Setelah mundur ke tempat yang relatif aman, mereka bertiga berkumpul untuk makan. Namun, di tempat seperti itu, suasananya jauh lebih mencekam. Tidak secerah beberapa hari pertama. Malam perlahan tiba. Juru kamera, yang sibuk seharian, tak beristirahat. Ia bersiap merekam kehidupan hutan malam hari. Ini akan membuat pertunjukan terasa lebih realistis. Zhao Yinyan tidak mendirikan tendanya dan malah pergi ke sisi Lin Yi. Apa yang akan kau lakukan? Apa kau ingin melepaskan nafsu hewanimu selagi hari masih gelap? Tidak, tidak, kata Zhao Yinyan lembut. Aku sudah tidur dengan orang lain selama beberapa hari terakhir. Hari ini, aku tinggal di tenda sendirian. Aku agak takut, jadi bisakah kita berdua tidur bersama? Baiklah, silakan. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya, dan ekspresinya tidak berubah. Di tempat seperti ini, seseorang harus mengenakan pakaian untuk tidur. Mustahil untuk membiarkan imajinasinya menjadi liar. Bahkan jika Zhao Yinyan membuat permintaan seperti itu, Lin Yi tidak merasakan apapun. Lalu kenapa kamu berdiri di luar? Kamu tidak mau tidur. Aku akan berjaga di sini. Apa kau takut tempat ini tidak aman untuk gadis sepertiku? Makanya kau harus berjaga di sini malam ini, kan? Aku takut buaya itu akan datang dan memakan kita semua tanpa sepengetahuan siapapun. Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan melindungimu. Aduh, kenapa kamu tidak punya sedikit pun rasa romantisme, kata Zhao Yinyan. Seharusnya kau bilang aku di sini untuk melindungimu. Lalu, aku akan menggembar-gemborkan pasangan media itu. Kalau sudah disiarkan, aku jamin kalian akan populer dan jadi terkenal. Tidakkah menurutmu itu membosankan? Ahem,
Parlin, saya rasa apa yang dikatakan Yinian masuk akal. Ini memang bisa mengangkat beberapa topik dan meningkatkan rating penonton acara ini. Jangan bicara omong kosong, aku punya pacar, kata Lin Yi. Jika dia melihat ini, aku tidak akan diizinkan pulang dan tidur malam ini. Wah, ini bakal bantu kamu cepat terkenal. Pacarmu pasti nggak akan keberatan. Itu terutama karena aku tidak ingin terkenal. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang. Aku tidak perlu melakukan hal seperti itu. Tapi kamu nggak akan rugi kalau berpasangan denganku. Meskipun aku selebritas kelas C, setidaknya aku tetaplah selebritas. Aku dianggap sangat jago berpenampilan. Lin Yi mengusap dagunya. Di depan pacarku, kau hanya sampah dengan kekuatan tempur 5, jadi jangan bilang kau tampan. Aku tidak percaya padamu, kata Zhao Yinian. Bahkan aktris papan atas di industri hiburan pun tidak berani mengatakan bahwa mereka bisa mengalahkan saya dalam hal penampilan. Jangan mempermalukan diri sendiri. Kalau ada waktu, tidurlah lebih lama. Kita masih harus berangkat subuh. Zhao Yinian menatap Lin Yi dengan niat buruk. Apakah pacarmu seorang wanita tua yang kaya? Itukah sebabnya kamu tidak berani menunjukkan hubungan kita? Tuan Lin, saya sebenarnya juga agak penasaran, kata juru kamera itu dengan malu-malu. Aku sudah bertemu banyak selebritas pria, tapi mereka tak sebanding denganmu dalam hal bentuk tubuh, penampilan, atau temperamen. Lagi pula, kau begitu luar biasa dan tahu segalanya. Kurasa tak ada yang pantas untukmu selain wanita kaya. Sebenarnya, aku sama sekali tidak membantah kata-katamu. Pacarku memang kaya. Lihat, aku benar, kata Zhao Yinian sambil tertawa. Cepat tunjukkan pada kami. Aku tidak sabar. Aku tidak bisa menunjukkannya padamu. Aku tidak punya ponsel. Aku akan menunjukkannya padamu saat aku kembali. Saya memilikinya di sini. Juru kamera tersenyum dan berkata, ini sebenarnya hanya untuk keadaan darurat. Itu sebabnya setiap juru kamera kami dilengkapi dengan satu. Ayo, ayo, ayo. Ini ponselnya. Kamu bisa tunjukkan fotonya setelah masuk ke WeChat-mu, kata Zhao Yinian bersemangat. Saya benar-benar ingin melihat seperti apa penampilan orang yang bisa mengalahkan saya. Kau sedang mencari kematian. Haha, kalau begitu, biarkan aku mati dengan cara yang tak terbantahkan. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya dan masuk ke WeChat miliknya. Dia kemudian mengirim permintaan panggilan video WeChat ke Ji Qingyan. 10 detik kemudian, panggilan video tersambung. Ketika mereka melihat Ji Qingyan, Zhao Yinian dan juru kamera tercengang. Mereka merasakan langit berbintang dan bulan di langit tiba-tiba menjadi terang dan jernih.